adalah sosok yang bisa menjadi keabsahan ibadah kita, karena ketika kita tidak menyebut nama Nabi, maka batallah solat kita. Bahkan ketika ruh dan jasad terpisah menjelang sakaratul maut, kita akan ditentukan husnul khatimah ataukah su'al khatimah, kembali kepada siapa yang menyebut nama Nabi, siapa yang telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka selamatlah kematiannya, selamatlah proses ajalnya. Bahkan ketika jasad usai dimandikan, dikafani, lalu dibawa dengan keranda menuju liang lahat, perlahan jasad yang sudah terpisah dengan ruh ini dikuburkan. Dilepaslah sebagian kainnya dan disentuhkanlah wajahnya ke tanah. Lalu satu persatu kayu penutup dipasang dan tanah pun mulai berjatuhan ke atasnya. Ia telah menjalani proses pemakaman. Tidak ada satupun sanak famili, anak istri, kerabat, sahabat yang setia menantinya. Mereka semua pulang kembali ke rumah masing-masing. Hanya tinggal jasad itu sendiri di dalam tanah. Siapakah yang akan menolongnya dalam kegelapan kubur? Jasad itu sendiri. Kemudian Allah perlihatkan kepada ruhnya suatu dimensi alam, alam barzah, alam kubur. Datanglah malaikat
dengan membawa pertanyaan-pertanyaan. Man rabbuka? Siapa yang ada iman, maka pasti akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhan saya Allah. Wa man hadzal rajul? Dan siapakah laki-laki ini? Malaikat itu membawa seorang laki-laki tampan bercahaya. Siapa yang beriman kepadanya maka kenal meskipun tidak pernah bertemu. Tetapi yang tidak beriman tidak akan pernah mengenalnya. Beliau adalah Rasulullah yang didatangkan hadir pada saat pertanyaan alam kubur. Sosok Rasulullah tampil, roh beliau dihadirkan untuk menjadi persaksian apakah orang ini mukmin ataukah kafir. Kalau dia seorang mukmin maka akan menjawab pasti orang ini adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah, utusan Allah, Nabi Allah, kekasih Allah, dan saya beriman kepadanya. Maka dia akan selamat dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tapi yang tidak beriman kepada Nabi, dia akan menggelengkan kepala, saya tidak kenal orang ini. Padahal yang ia saksikan, yang dia saksikan adalah Nabi. Nabi dihadirkan, diperlihatkan sosoknya kepada setiap jenazah, setiap roh yang baru saja masuk ke alam kubur. Nabi menjadi penentu apakah orang ini beriman ataukah tidak. Sehari, seminggu, sebulan kemudian, tahun berganti tahun, bahkan mungkin abad berganti abad, seluruh penghuni alam barzakh menunggu datangnya hari kiamat. Ketika adzan sudah tidak berkumandang lagi, Al-Quran sudah tidak bisa dibaca lagi, dunia sudah sunyi dari orang-orang yang beriman, matahari terbit dari barat, tanda kiamat semakin dekat. Awan turun ke permukaan bumi, maka sebentar lagi trompet sangkakala ditiup. Itulah tanda proses terjadinya kiamat. Benturan-benturan dahsyat bumi dengan planet-planet, meteor, matahari, ledakan-ledakan besar, kiamat terjadi. Mana orang-orang yang sombong selama di dunia? Mana yang mengaku Tuhan? Mana yang bangga dengan hartanya, bangga dengan umatnya?
pengikutnya hancur berkeping-keping bersama proses peristiwa kiamat. Entah berapa lama Allah memproses kejadian ini, tiba-tiba alam berubah. Langit tidak seperti langit yang ada, bumi telah berganti alam yang lain. Padang mahsyar dibentangkan. Inilah saatnya manusia dibangkitkan. Pada tiupan trompet yang kedua, sangkakala dihembus. Tiupan yang kedua terjadi, satu persatu bagaikan tumbuhan keluar dari tanah. Manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Di antara mereka ada yang berwajah tampan, cantik, mempesona, bercahaya. Sesuai dengan kematiannya. Yang mati belum sempat bertaubat, maka bangkit dengan wajah-wajah binatang. Yang berzina mati belum sempat bertaubat dengan perzinaannya, bangkit dengan wajah binatang. Yang membunuh belum sempat bertaubat dengan perbuatannya, mati, dibangkitkan kelak dengan wajah binatang. Yang berjudi, minum minuman, mati, belum sempat bertaubat dengan dosanya, akan dibangkitkan sebagai wajah-wajah binatang. Wajah binatang. Yang memakan harta riba, menggandakan uang, menipu, berdusta, dan seluruh dosa-dosa yang ada. Berani kepada kedua orang tua, tidak santun kepada guru, menyakiti tetangga, saudara, mati belum sempat ia bertaubat dari dosanya, maka di padang mahsyar akan tumbuh keluar dari alam kuburnya dengan penuh penyesalan, dengan wajah berbagai bentuk, wajah binatang. Lalu siapakah kita nanti? Termasuk yang mana kita nanti? Apakah yang kemudian tersenyum, wajahnya bercahaya, kepalanya bercahaya, kedua telinganya bercahaya, kedua tangannya bercahaya, kedua kakinya bercahaya, karena dia semasa hidup di dunia senantiasa berwudu, bersesuci untuk selalu melaksanakan sholat. Inilah orang-orang yang tersenyum bahagia. Kemudian akan berkumpul bersama orang-orang yang dimuliakan Allah, para kekasih Allah, minal anbiya wal mursalin
wasyuhada wassalihin. Merekalah sahabat-sahabat yang terbaik, sahabat-sahabat yang setia, akan berkumpul di bawah satu bendera, bendera liwaul hamdi. Inilah bendera Rasulullah, bendera yang dinanti-nantikan setiap orang yang beriman. Para nabi, para rasul ada di bawah bendera ini. Siapakah pemegangnya? Seorang lelaki tampan bersorban, berjubah dari pakaian sutra surgawi, mengendarai burak. Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang mengenakan pakaian di padang mahsyar, satu-satunya manusia yang mengendarai burak, satu-satunya manusia yang memegang bendera liwaul hamdi, sementara para nabi dan rasul bernaung di bawahnya. Siapa yang bersama rombongan ini, dialah orang yang akan berbahagia. Nabi, penentu kita selamat di dunia. Nabi, penentu selamat kita dalam proses kematian. Nabi, penentu selamat kita dalam proses pertanyaan kubur. Dan Nabi, penentu selamat kita di padang mahsyar. Atas izin Allah, beliau diberi satu tugas peran mulia, memberikan syafaat kepada umat. Nabi akan kenal satu persatu dengan umatnya, siapakah yang paling banyak bersolawat kepada baginda. Khalqi kullihimi Maulaya salli wa sallim daiman. Siapa yang banyak membaca salawat, orang-orang ini akan kenal kepada baginda dan dikenali oleh baginda di padang mahsyar yang bermiliar orang, sejak zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir menjelang kiamat. Renungkan hari ini kita, malam ini kita kumpul bersama sekian banyak orang. Kenalkah kita satu persatu? Di dunia saja kita tidak kenal satu persatu, bagaimana kita akan dikenal Nabi nanti di padang mahsyar? Malam ini sejumlah orang hadir bersama. Apakah ada yang bisa dikenali? Tetapi hanya orang-orang yang bersolawat, orang-orang yang menjalankan ajaran Nabi, orang-orang yang setia kepada ajaran Nabi, menjalankan solatnya, melaksanakan puasanya, membayar zakatnya, berhaji bagi yang mampu, dan ajaran-ajaran kebaikan lainnya, senandung Quran, zikir, tasbih dan tahmid, pujian kepada Allah, sedekah,
senyum sapa, menolong orang, berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, cinta sayang pada sesama, sahabat, tetangga, karib, kerabat, menyantuni yang lemah, menyayangi yang kecil, menghormati yang besar. Kelak akan dikenali oleh baginda Nabi, akan disebut oleh Nabi, diberi syafaat oleh Nabi. Dan syafaat inilah bekal kita untuk melunasi kesalahan-kesalahan kita, bekal kita untuk melunasi dosa-dosa kita. Atau dengan syafaat Nabi kita akan melewati sirat, titian yang lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut. Nabi tampil sekali lagi di sebelah sirat, di dekat ujung titian ini Nabi berdiri menunggu umat lewat satu persatu. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma sallim sallim, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Beliau mendoakan satu persatu umatnya yang melintasi sirat sehingga terantar selamat menuju pintu gerbang surga. Berbahagialah yang dibantu oleh doa Nabi, berbahagialah yang dibantu oleh syafaat Nabi, sehingga dia terantar selamat melintasi sirat di atas neraka terbentang panjang. Dan celakalah yang kemudian didoakan oleh Nabi, ditangisi oleh Nabi, tapi karena dosanya terlalu besar, kesalahannya terlalu banyak, maka di saat dia melintasi sirat, dia tergelincir, jatuh ke neraka. Ini orang yang celaka. Sudah didoakan Nabi, sudah disantuni Nabi, diberi syafaat Nabi, tapi masih celaka ke neraka. Semoga kita yang hadir, keluarga kita, ayah ibu kita, orang tua sesepuh kita, anak cucu kita, tidak pernah tergelincir di siratam mustaqim, titian yang panjang, lurus terbentang, titian yang memanjang di atas neraka. Selamatlah orang yang selamat dan celakalah orang yang celaka di saat melintasinya. Di antara mereka ada yang secepat kilat menuju pintu gerbang surga, ada yang berhembus seperti angin menuju pintu gerbang surga, ada yang seperti burung terbang menuju pintu surga, ada yang berjalan cepat berlari menuju pintu surga, ada yang berjalan pelan perlahan menuju pintu surga. Namun ada yang berjalan namun tak berani, berdiri tak berani, duduk pun tak berani, kembali tak berani. Apa yang dilakukan? Dia akan berjalan merangkak, memegang erat tali temali titian yang panjang ini,
tersiksa, tidak juga jatuh ke neraka, tapi tidak juga segera sampai ke surga. Pulang tak mau, sementara perjalanan masih panjang. Inilah orang-orang yang terbebani kesalahannya. Meskipun ia sudah terampuni, tapi dia tidak punya amal kebaikan. Seluruh amal kebaikannya sudah dibayarkan untuk kesalahan-kesalahannya. Maka perbanyaklah amal kebaikan sebelum sesal nanti datang. Tidak ada kata kembali. Ada orang yang ingin kembali ke dunia, ingin kembali beramal baik, namun kesempatan tidak datang dua kali. Kehidupan dunia hanya sekali. Setelah itu mati dan kiamat menanti. Semoga kita selamat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.